Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya kami berupa perkembangan permainan papan yang sudah kami diskusikan bersama. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, nama saya Angel dengan NPM 2107-11280. Dan saya juga ditemani oleh salah satu teman saya, yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rocky Situandi Lolo dengan NPM 210711286. untuk penjelasan dasar mengenai permainan yang sudah kami buat ini akan dijelaskan oleh Rocky. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami memberi nama permainan kami, yaitu tabula et carta. Nama ini kami ambil dari bahasa Latin yang memiliki arti papan dan kartu. Jadi, awal mulanya kemunculan ide untuk membuat permainan ini adalah di saat kami berpikir, apakah permainan papan seperti monopoli dapat dikembangkan menjadi sebuah permainan baru. Dari situlah kami mulai berdiskusi dan memutuskan untuk mencoba mencari ide baru di mana kami menggabungkan permainan monopoli dengan permainan kartu. Kami menemukan ide di mana permainan monopoli ini kami kembangkan sehingga tidak hanya bermanfaat sebagai hiburan, tetapi bisa juga menjadi sarana dan prasarana dalam menuntut ilmu. Sehingga kami pun menggabungkannya dengan permainan yang berisi sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan pendidikan. Sehingga nantinya permainan ini tidak hanya untuk bermain, namun kita juga sambil belajar. Target dari permainan kami yaitu target dengan usia 7 tahun ke atas. Selanjutnya, kami akan membahas masalah yang kami temukan dalam pengembangan permainan ini, yaitu permainan ini tidak ramah untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, khususnya anak-anak tunanetra atau yang tidak dapat melihat. Nah, dari masalah yang sudah kami temukan ini, kami menafsirkan apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab masalah ini dapat terjadi. Penyebab masalah ini adalah permainan ini tidak memiliki sistem atau alat bantu yang dapat membantu anak-anak berkebutuhan khusus tadi untuk dapat memainkan permainan ini. Selanjutnya, mengenai detail permainan akan disampaikan oleh teman saya, Angel. Oke, selanjutnya saya akan membahas detail mengenai permainan ini. Yang pertama ada packagingnya. Seperti yang dapat kita lihat di sini, kami membuat packagingnya dengan bentuk persegi panjang, sesuai dengan ukuran papan permainan kami. Kami juga memberikan warna-warna yang beragam dan cerah, sehingga dapat menarik minat anak-anak ketika melihat produk kami. Yang kedua ada papan permainan. Dapat dilihat seperti pada gambar, papan ini terbuat dari plastik, namun di bawahnya ada papan yang berbahan besi. Papan ini dikelilingi oleh persegi-persegi kecil yang berisi keterangan mengenai kartu apa yang dapat dipilih sesuai warna yang tertera di kotak tersebut. Tidak hanya itu saja, ada persegi yang bergambar tanda tanya dan tanda seru. Nah, di sini kami menambahkan fitur baru, tidak hanya memilih kartu, tapi juga ada truth or dare. Jadi, jika pemain tersebut berhenti di tanda tanya, maka pemain tersebut akan mendapatkan pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur atau disebut juga dengan truth. Sedangkan jika pemain tersebut berhenti di persegi yang bergambar tanda seru, maka pemain tersebut harus melakukan sebuah tantangan atau dare. Tidak hanya itu, di sini juga ada beberapa persegi yang akan menambah dan juga mengurangi poin jika kita berhenti di persegi tersebut. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Rocky, kami berusaha agar permainan ini dapat dimainkan oleh anak tunanetra. Sehingga seperti yang dapat dilihat di gambar itu, tepatnya di atas persegi-persegi kecil terdapat kotak lagi yang berisi braille yang merupakan alat bantu membaca untuk anak-anak tunanetra. Sehingga mereka dapat mengetahui kartu warna apa yang harus mereka ambil, atau apakah mereka mendapat truth or dare, atau apakah mereka mendapat tambahan poin atau pengurangan poin. Berikutnya, persegi besar yang ada di tengah papan ini berfungsi sebagai tempat menaruh kartu-kartu pertanyaannya. Kartu ditempatkan sesuai garis kotak yang tersedia. Yang ketiga ada kartu. Di permainan ini terdapat 4 jenis atau 4 paket kartu dengan warna-warna yang berbeda. Kartu pertama berwarna merah, seperti yang dapat dilihat di gambar. Kartu ini berisi pertanyaan mengenai binatang, di mana pemain yang mendapat kartu ini harus menyebutkan nama hewan yang tergambar di kartu tersebut.
Jadi pertanyaan pada paket kartu ini dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan pemainnya. Misalnya untuk anak SMA, pertanyaan dapat berupa famili atau genus dari hewan yang ada pada gambar. Untuk tampang belakang kartu ini, kami juga berikan braille sehingga pemain dapat mengetahui pertanyaannya. Isi braille-nya dapat berupa ciri-ciri hewan yang ditanyakan. Kartu kedua berwarna biru. Sesuai yang ada di gambar, kartu ini berisi gambar yang berisi suatu objek tertentu, di mana pemain harus menjawabnya dalam bahasa Inggris. Di bawah gambar juga terdapat clue untuk membantu pemain dalam menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan pada jenis kartu ini dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan pemainnya. Misalnya, clue akan ditiadakan dan objek yang ada pada gambar juga berupa barang-barang yang tidak begitu umum. Sama seperti kartu yang pertama tadi, kartu ini juga akan beri braille di belakangnya, sehingga pemain yang tunanetra dapat mengetahui pertanyaan yang didapat. Braille dapat berisi ciri-ciri objek yang ditanyakan. Kartu ketiga berwarna hijau. Untuk kartu ini, kategori pertanyaannya adalah hitung-hitungan atau matematika. Level soal matematika dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan pemain. Di belakang kartu juga terdapat braille untuk membantu pemain tunanetra yang memainkan permainan ini. Dan kartu yang terakhir ialah kartu berwarna kuning. Kartu ini berisi kalimat dalam bahasa Inggris. Dan tugas dari pemainnya adalah membaca kalimat tersebut tanpa ada kesalahan sedikit pun, baik dalam pengucapan dan pengejaannya. Di belakang kartu ini juga terdapat braille untuk membantu pemain membaca pertanyaannya. Yang keempat ada pion. Di sini kami menggunakan pion yang tidak seperti pion pada umumnya, melainkan memiliki berbagai macam bentuk seperti kapal, topi, mobil, anjing, dan masih banyak lagi. Tujuan dari pion yang memiliki bentuk beragam ini ialah membantu anak-anak agar lebih mudah memegangnya, juga untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus untuk membedakan pion mana yang milik mereka. Di bawah pion ini terdapat magnet yang akan menempel dengan lempengan besi yang terdapat di bawah papan permainan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Fitur ini kami tambahkan untuk membuat perpindahan pion jadi lebih mudah, hanya digeser-geser saja, sehingga memudahkan pemain yang memiliki kebutuhan khusus. Dan yang terakhir ialah dadu. Fungsinya sama seperti permainan papan pada umumnya, yaitu untuk menentukan berapa langkah yang diambil saat bermain. Setelah membahas detail permainan, sekarang saya akan membahas mengenai aturan dan cara bermainnya. Yang pertama, permainan ini dimainkan minimal oleh 4 pemain dan maksimal 6 pemain. Setiap pemain memilih pion yang akan digunakan. Untuk menentukan siapa pemain yang mulai duluan, bisa dengan mengocok dadu. Siapa yang meraih angka tertinggi, ia dapat menjadi pemain pertama. Setelah menentukan urutan pemain, permainan pun dapat dimulai. Setiap pemain harus mengocok dadu untuk menentukan berapa langkah yang harus dia lewati. Sama seperti pemain monopoli, setiap pemain akan berjalan mengelilingi papan permainan sesuai angka yang tertunjuk pada dadu. Setelah pion bergerak dan berhenti pada salah satu kotak pemain tersebut harus mengambil kartu yang sesuai dengan warna pada kotak tersebut. Warna yang berbeda-beda pada kartu itu merupakan pembeda kategori pertanyaannya. Setelah memilih kartu yang sesuai dengan warnanya, pemain tersebut harus menjawab pertanyaan tersebut. Jika pemain tersebut dapat menjawab pertanyaan yang didapat, maka ia akan mendapatkan reward berupa poin bernilai 5. Namun, jika pemain tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan, ia tidak akan mendapat poin dan akan dilewati ke pemain selanjutnya. Begitu seterusnya hingga satu pemain dapat mengumpulkan 100 poin. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rocky. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai marketing. Permainan ini akan dipasarkan dalam beberapa jenis atau paket. Paket pertama atau elementary package. Untuk kartu ini, pertanyaan yang terdapat di dalam permainan akan disesuaikan dengan pertanyaan untuk anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar. Paket yang kedua atau high school package. Pertanyaan di dalam paket ini disesuaikan dengan pertanyaan untuk anak-anak yang duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sama juga dengan senior high school package. Pertanyaannya akan disesuaikan dengan sekolah menengah atas. Sedangkan untuk public package, pertanyaan dalam paket ini akan lebih bersifat umum. Paket-paket kartu tadi pun memiliki isi dan jumlah yang berbeda. Kartu warna merah berjumlah 25 buah, kartu warna biru berjumlah 15 buah, kartu warna hijau berjumlah 25 buah, dan yang terakhir, kartu berwarna kuning berjumlah 15 buah. Untuk elementary package, kami patok seharga Rp80.000. High school package, kami beri harga Rp120.000.
Untuk senior high school package, kami beri harga Rp150.000. Sedangkan untuk public package, kami hargai Rp100.000. Kita lanjut ke target marketing. Jadi permainan papan ini kami tujukan untuk anak-anak yang masih ada di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, kami menyediakan 4 macam paket kartu yang dapat disesuaikan dengan permainan dan pemain yang memainkannya. Misalnya, untuk anak SMA dapat membeli senior high school package, atau mungkin jika mau dimainkan di kafe-kafe bersama teman-teman, dapat menggunakan public package. Dan yang terakhir adalah peredaran produk. Di sini kami memfokuskan peredaran produk ini di Indonesia. Hal ini dikarenakan produksi dari permainan ini sendiri berpusat di Indonesia, sehingga kami memfokuskan peredarannya di Indonesia terlebih dahulu sebelum mencoba untuk mengedarkannya di luar negeri. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah mau menyaksikan presentasi kami. Saya mewakili kelompok 6 pamit undur diri dan mohon maaf bila ada penyampaian yang mungkin kurang baik. Terima kasih.